Pengajian, kegiatan ini biasanya kita temukan di masjid, musola, madrasah, atau di pesantren. Namun di sebuah sudut gang di Lasem Rembang, pengajian justru terjadi di tempat yang tidak biasa, di sebuah warung kopi. Di bulan Ramadan, setelah orang-orang selesai tarawih, sebagian orang memilih pulang ke rumah, tapi sebagian lainnya datang ke tempat ini. Awalnya hanya ingin ngopi atau sekedar ngobrol dengan teman. Namun tak lama kemudian, meja yang tadi dipenuhi gelas kopi berubah menjadi tempat membuka kitab. Warung kecil ini dikenal masyarakat sebagai warung kopi Mbah Lalar. Tempat di mana ngopi dan ngaji berjalan berdampingan. Warung kopi ini sudah cukup lama menjadi tempat berkumpul masyarakat sekitar. Tempat sederhana dengan suasana santai khas warung kopi tradisional. Namun ada satu hal yang menarik. Nama warung ini sebenarnya tidak pernah benar-benar ditentukan secara resmi. Jadi dari jenis tanah itulah sampai turun-temurun itu digali. Perintah siji malaikat. Orang itu menyebut warung ini warung kopi Mbah Lalar. Tidak tahu, karena memang dulu itu ada sejarah tersendiri kenapa disebut Mbah Lalar, tapi tidak perlu kami jelaskan ya. Atau itu dulunya itu sebenarnya dulu itu warung kopi itu ada komunitas yang mendorong untuk berdirinya warung kopi Mbah Lalar, yaitu ada seorang tokoh yang menamakan diri namanya Mbah Lalar. Terus rencananya warung kopi Mbah Lalar itu mau dulu ketika komunitas itu masih aktif, itu mau membuat beberapa tempat itu sama sebutannya Mbah Lalar. Tapi karena di sini akhirnya saya itu orang memanggil Mbah Lalar. Kalau nama asli saya Imam. Seiring waktu, warung ini justru dikenal dengan berbagai sebutan dari para pelanggan. Ada yang menyebutnya warung Mbah Lalar, ada yang menyebutnya warung Assalamualaikum, bahkan ada juga yang memberi nama lain. Masalah nama warungnya ya warung Mbah Lalar gitu aja, sesuai orang menyebut warung Mbah Lalar. Terus berkembangnya waktu karena adat di sini itu wong sing marung rene itu teko assalamualaikum uluk salam, keluar juga uluk salam. Ada yang menyebut warung assalamualaikum, ada yang menyebut warung syariah. Jadi macam-macam, sebenarnya tidak mempunyai spesifik nama, itu tidak ada sebenarnya. Yes, pokoknya warung Mbah Lalar. Ada yang mengatakan karena dulu saya itu ngingut jenggot, tapi disebut, ada yang menyebut warung Mbah Jenggot. Terus ada lagi yang menyebut namanya warung Cap Jago karena berada di tempat sebelah timur perempatan yang orang menyebut perempatan Cap Jago. Jadi namanya tidak ada spesifik karena memang sejak awal tidak ada niatan buka warung, itu tidak ada. Itu hanya memberi fasilitas teman-teman untuk jagong dan macam-macam. Awalnya tempat ini bahkan tidak benar-benar direncanakan sebagai usaha warung kopi. Hanya tempat sederhana untuk teman-teman berkumpul dan berbincang. Namun perlahan tempat sederhana ini mulai dikenal oleh masyarakat sekitar. Orang datang untuk ngopi, berbincang, dan menghabiskan waktu bersama. Kira-kira mulai berdiri tahun 2014-an atau sampai tahun 15, persisnya lupa saya. Beberapa tahun setelah warung ini berdiri, muncul sebuah gagasan sederhana. Bagaimana jika waktu berkumpul di warung kopi tidak hanya diisi dengan ngobrol dan minum kopi, tetapi juga dimanfaatkan untuk menelaah kitab.
Untuk kegiatan ada ngaji itu awalnya itu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya. Mulai ono pirang kitab ngaji kitab Ramadan. Sekitar 5 tahun, kurang lebih 5 tahun lah. Jadi awalnya setiap Ramadan itu, jadi daripada teman-teman di sini itu cuman ngopi, ndak ada nilai plusnya, terus oke, kita sebenarnya bukan ngaji ya, itu semangatnya mari kita mutolaah sama-sama bareng kitab gitu, biar Ramadan itu lebih bermakna gitu. Awalnya itu ada ngaji kitab. Jadi yang menulis, yang menentukan apa sing ning gone rahim, hakikate kabeh iku Allah sing nulis. Awalnya kegiatan ini hanya dilakukan di bulan Ramadan. Namun karena kitab yang dipelajari tidak selesai dalam 1 bulan, kegiatan ini akhirnya dilanjutkan setelah Ramadan. Berangkat dari Ramadan, terus ada salah satu kitab yang tidak selesai dibaca di waktu Ramadan, dilanjutkan satu minggu sekali setelah hari Jumat setelah asar. Tapi sudah berganti beberapa kitab. Akhirnya ada kegiatan rutin ba'dal asar, setelah hari Jumat setelah asar itu ada ngaji juga. Ya istilah tidak ngaji, mutolaah bareng-bareng di luar bulan Ramadan. Ya seperti ini mungkin kitab yang kita kaji saat ini itu tidak selesai dalam bulan Ramadan karena pertemuan hanya 1 kali 1 jam setelah taraweh. Nanti setelah itu dilanjutkan setelah puasa, harinya Jumat ba'dal asar. Menariknya, suasana pengajian di tempat ini tetap santai seperti warung kopi pada umumnya. Tidak ada aturan yang kaku. Orang datang, duduk, mendengarkan sambil tetap menikmati suasana warung. Ya biasa-biasa mawon di sini karena masyarakat Lasem ya kayak gini ya. Masyarakat Lasem itu santai-santai. Jadi ya santai, yang mau udut ya udut. Jadi yang penting ngrungokke. Jadi ada nilai plus daripada bulan Ramadan, bukan hanya sekedar ngopi-ngopi. Jadi memanfaatkan waktu lah, memanfaatkan waktu. Kegiatan ini biasanya dilakukan setelah sholat tarawih. Tidak lama, hanya sekitar 1 jam. Namun bagi sebagian orang, waktu singkat itu menjadi kesempatan untuk menambah ilmu. Itu ba'dal taraweh. Karena waktunya ba'dal taraweh 1 jam, sekitar jam 9 sampai jam 10, karena jam 10 sampai jam 11 saya ngaji di Pondok Sholatiyah, jadi dua season. Jadi untuk yang di sini itu setelah taraweh sekitar jam 9 sampai jam 10, cuma 1 jam. Salah satu pelanggan yang cukup lama datang ke warung ini adalah Riris Andwianto. Ia sudah bertahun-tahun menjadi bagian dari suasana warung kopi ini. Nama saya Riris Andwianto. Saya berasal dari Mbabrik, Sumber Girang, Lasem. Saya ngopi di sini kurang lebih sekitar 9 sampai 8 tahun. Ya udah lama. Karena saya mengira warung kopi di sini itu sangat asik dan unik. Nah, ini yang membuat unik di warung kopi Mbah Imam Lalar ini satu, yaitu suasana berbeda dengan warung kopi yang lain, karena di sini sangat sangat harmonis lah kalau saya nilai itu. Saya enak, orangnya juga enak, teman-teman ngopi juga enak, jadi membuat saya nyaman di sini.
Terus terang, kalau saya di sini itu sering ngopinya. Saya utamakan ngopi. Kalau ada ngaji ya saya ikut ngaji sesuai dengan jadwal dan kegiatan saya. Kalau seperti bulan Ramadan seperti ini kan saya sempatkan karena waktunya juga longgar, habis taraweh paling sekitar jam 9 sampai jam 10 1 jam setelah kegiatan saya. Bagi Kiai Imam, tempat belajar tidak selalu harus berada di ruang formal. Selama ada kemauan untuk mencari ilmu, tempat apapun bisa menjadi ruang belajar. Ya bagus lah, walaupun di warung, karena ilmu itu tidak terbatasi ruang yang waktu, kecuali di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk menggali ilmu itu. Bagi saya juga kesempatan untuk mutolaah kitab. Jadi ada teman-teman yang diajak bareng-bareng, ayo kita mutolaah bareng-bareng, itu bagi saya pribadi itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Di Rembang, tradisi mencari ilmu sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dan di Lasem, tradisi itu bisa ditemukan bahkan di tempat yang sederhana. Di sebuah warung kopi kecil, di mana orang datang untuk ngopi dan pulang membawa ilmu. Ya, pesan-pesan bagi teman-teman semua bahwa terinspirasi dengan semangat bahwa menggali ilmu, mencari ilmu itu tidak terbatasi ruang dan waktu. Tetap semangat untuk mencari ilmu, karena dengan ilmu semua kehidupan itu akan terasa enak. Ketika kita mengetahui ngelmune dagang, ngelmune ibadah, ngelmune macam-macam, itu sangat ironis sekali ketika kita menjalankan sesuatu tanpa didasari ilmu. Satu contoh seperti hal-hal yang dikaji dalam kitab-kitab kuning, misalkan ilmunya sholat, ilmunya puasa. Ketika itu tidak dikaji, hanya ikut-ikutan, akhirnya tidak tahu apa yang membatalkan, sehingga dia tidak tahu ibadah yang dijalankan ini sah atau tidak, menjadi tidak tahu. Jadi, ilmu itu sesuatu yang sangat prinsip, yang sangat harus dimiliki oleh setiap individu yang selaku hamba Allah.